Selamat siang, nama saya Rosmiani Helena, NIM saya 857092605. Nah, pada metode pengembangan moral dan nilai-nilai agama, saya mengambil micro teachingnya adalah mengenai storytelling, bercerita mengenai sopan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua. Ya, di sini saya akan menggunakan metode bercerita tentang Pangeran Babas yang kasar. Oke, selamat siang anak-anak. Miss Helen mau bercerita kali ini, bercerita tentang seorang pangeran Babas yang kasar. Wah, di sini ada nggak anak-anak yang suka berkata kasar? Nggak ada ya. Nah, di sini Miss mau bercerita tentang Pangeran Babas yang kasar. Nah, taran, di sini ini adalah Pangeran Babas. Dia adalah putra dari kerajaan kaki langit. Ya. Parasnya tampan, badannya juga sangat tegap. Tapi sayang, Pangeran Babas punya kebiasaan buruk. Dasar kelabang peot, seru Pangeran Babas saat seorang anak memotong jalannya. Di kesempatan lain, saat itu temannya memberi 1 gelas minuman dingin. Silakan minum. Hah? Kamu memberikanku air comberan? Dasar kutu busuk. Ibu Ratu menggeleng sedih melihat kebiasaan buruk putranya. Babas, janganlah suka mengumpat dan berkata kasar. Tahukah kamu bahwa itu menyakiti hati orang lain? Nasihat Ibu Ratu kepada Babas. Pangeran Babas menghandikkan bahu. Bosen. Ibu selalu menasehatiku seperti itu. Bukankah mereka yang salah? Lagi pula, aku adalah seorang pangeran. Aku bebas melakukan apa saja. Negeri ini juga bakal menjadi milikku, kan? Ibu Ratu tidak pernah bosan menasehati Pangeran Babas. Namun, Pangeran Babas tetap melakukan kebiasaan buruknya. Berulang kali dia mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya. Tak peduli pada teman atau pada orang yang lebih tua. Kadal busuk, cacing peot, macan ompong, dan masih banyak lagi perbandara kata-kata kasarnya. Rasanya tiada hari tanpa umpatan darinya. Ibu Ratu pun mengeluh kepada raja. Raja segera menegur Pangeran Babas. Babas, kamu kenapa sih masih suka menyakiti hati orang lain dengan berkata kasar, mengumpat? Jangan lagi lah lakukan seperti itu. Itu tidak baik, Babas. Bukannya sadar, Pangeran Babas malah menjadi marah kepada ayah dan ibunya. Dia berpikir kedua orang tuanya mengada-ngada. Mengapa ayah dan ibu tidak mau membela aku? Aku kan putra mahkota. Jangan membela orang lain dong. Pangeran Babas menjadi merasa bahwa ayah ibunya tidak lagi menyayanginya. Raja dan ratu hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kemarahan putranya. Meski mereka menjelaskan panjang lebar, Pangeran Babas tetap saja bersungut-sungut. Hingga suatu hari terjadi keriuhan di pintu gerbang istana. Sekelompok pasukan berkuda bersiap menyerang istana.
teriak raja kepada panglima. "Siapa mereka?" Lalu panglima berkata, "Mereka dari kerajaan sebelah. Mereka tersinggung karena katanya ada satu penduduk kita yang mengumpat putra raja mereka." Raja mengangkat alis. "Persilakan mereka masuk. Kita ajak mereka berbicara baik-baik." Akhirnya seorang utusan dari kerajaan sebelah pun masuk dan berbincang dengan raja. Utusan itu bercerita bahwa ada seorang yang mengumpat kepada pangeran mereka dengan kasar. "Pangeran kami dipanggil dengan sebutan monyet kurap. Tidak hanya itu, dia juga menyebut pangeran kami gendut dan jorok, seperti kerbau yang mandi di kubangan." Lanjut panglima tersebut. Raja langsung tahu siapa yang melakukan itu. Itu pasti ulahnya Pangeran Babas. Beliau lalu memanggil Pangeran Babas dan menyuruhnya untuk meminta maaf. "Babas, kamu harus meminta maaf kepada pangeran itu." "Tapi dia memarkir kudanya di tempat parkirku, Ayah." Pangeran Babas berkelit. Raja berbisik, "Tahukah kau, gara-gara umpatanmu itu negara kita hendak diserang. Apa jadinya jika mereka menyerang dan rakyat kita jadi korban? Pernahkah kamu memikirkan akibat ucapanmu sebelum kamu mengucapkannya?" Pangeran Babas terkesiap. "Hah? Kerajaan ini akan diserang?" Dia tidak menyangka akibatnya bisa sejauh itu. Akhirnya Pangeran Babas pun meminta maaf. Untung saja utusan kerajaan tetangga bersedia menerima maafnya. Lalu panglima tersebut mengatakan, "Pangeran bisa mengucapkan maaf secara langsung kepada pangeran kami. Ayo, berkunjunglah ke istana kami. Di sana pangeran bisa bermain bersamanya." Memiliki teman baru, Pangeran Babas memandang ayahnya. Memiliki teman baru tentu menyenangkan. Tapi ingat, biasakan berkata-kata yang baik ya. Pangeran Babas mengangguk pelan-pelan. Dia berusaha keras menghilangkan kebiasaan buruknya. Semoga dia berhasil ya. Oke, pesan moral yang didapat dari cerita ini adalah, apakah kalian bosan saat orang tua menasihati kalian agar selalu bersikap sopan? Bertutur katalah yang baik, bertingkahlah yang baik, bertingkahlah yang sopan. Itulah nasihat yang selalu mereka ucapkan. Sebenarnya orang tua terus menasihati kalian seperti itu karena mereka ingin kalian tumbuh menjadi orang yang berakhlak baik, menjaga sopan santun, hormat kepada sesama, dan bertutur kata yang baik akan membuat kalian disukai dan diseganin orang. Sebaliknya, tidak ada yang mau berteman dengan orang yang kasar, apalagi suka mengumpat. Yuk, ikuti nasihat orang tua kita. Itu tandanya mereka sayang kepada kita. Nah, di sini anak-anak sayang nggak sama mama papanya? Atau sayang sama ayah dan ibu? Nah, kalau anak-anak sayang sama ibu, bolehkah kita berkata kasar kepada orang tua kita? Tidak boleh ya. Boleh nggak berkata kasar kepada guru? Tidak boleh juga. Boleh berkata kasar kepada teman-temannya? Tidak boleh. Jadi kita harus berperilaku yang sopan dan tidak boleh berkata-kata yang kasar. Oke. Nah, di sini untuk kompetensi dasar yang saya ajukan hari ini adalah mengenai pengendalian emosi. Ya, untuk anak usia dini supaya mereka dapat mengendalikan emosi mereka dengan berkata yang baik
berkata sopan terhadap orang tua ataupun orang yang lebih tua. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Oke, semoga cerita ini dapat menjadi bahan untuk selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Terima kasih.